Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kalau kita menurut dan mau mendengar, kita akan menerima yang terbaik daripada negeri ini, negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau kita memberontak dan melawan, kita akan justru mengalami sebaliknya, yaitu hidup di bawah kutuk, dimakan oleh pedang. Nah, di dalam Roma 5 ayat 17, ayat ini sering saya kutip karena sangat luar biasa, yaitu tentang ketaatan kepada raja. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa ini? Adam, manusia pertama. Maut telah berkuasa atau memerintah menjadi raja oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Tahun ini the year of multiplied grace. Tepat sekali ayat ini, ya, abundance of grace. Allah kita adalah Allah of abundance, Allah yang berlimpah, bukan Allah yang lack, kekurangan. Dan anugerah kebenaran, gift of righteousness. Kita tahu lihat di sini grace itu adalah pemberian daripada Tuhan dan juga sifatnya melimpah, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yang taat, yaitu Yesus Kristus. Will reign in life through the one, Jesus Christ. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Mau jadi budak di mana maut memerintah, dan tentu saja di atasnya, di belakangnya itu adalah iblis atau Satan, musuh kita. Tetapi kalau hidup itu menurut lagu yang dinyanyikan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, memang bukan lagu, mungkin ya rintian, tapi buat saya itu suatu lagu yang paling indah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saya ketemu dengan banyak teman dan saya heran, dia orang Kristen, tapi lagu kesukaannya adalah I Did It My Way. Itu adalah suatu bentuk disobedience. I did it my way. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kita sudah lihat saudaraku, yaitu seperti saya katakan itu DHL, demokrasi, pemerintahan tanpa Tuhan, hak asasi manusia, hanya itu hak asasi manusia, bukan hak prerogatif daripada Allah, bukan hak asasi manusia, man is the center. Dan yang satu lagi, saudaraku, lingkungan hidup. Lihat apa yang terjadi ketika Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat. Semua itu terjadi. Apakah itu? Man is the center, not God. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bagaimana maut bisa berkuasa kalau kita itu melawan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah rencana kematian, bahkan sakit, penyakit, dan jadi tua bagi manusia. Seharusnya kita hidup kekal, and young forever. Nah, ini ibu-ibu senang nih dengar ini. Tetapi saya mau sampaikan pada Anda, you want to reign in this life. Semua orang cari kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan. Rahasianya sederhana sekali. Karena ketaatan Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia, apa yang karena Kristus kita beroleh abundance of grace, kelimpahan kasih karunia, dan terimalah anugerah kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia dan melalui Dia. God bless you. Reign in life in Jesus name. Amen. Shalom, silahkan duduk. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berhimpun. Apa kabar saudara? Baik ya, apapun keadaannya, God is good. Amin. Puji Tuhan, ini minggu-minggu yang luar biasa, minggu libur, sedikit 1-2 menit sebelum masuk ke renungan kita. Karena renungan kita pagi ini sebetulnya saya begini saudara, kalau Bapak Ibu ngikuti atau ikuti kembali ya di YouTube, wah itu paket komplit, thank you Pak Kemala. Minggu lalu itu, oh luar biasa, Obedient to the Kings itu minggu lalu paket komplit sebetulnya. Semua sudah ada di situ dan bagaimana mencapainya. Saya nanya ke Tuhan kita, apa ini yang mesti dilanjut? Ternyata Tuhan kasih kita tetap belajar ya, untuk taat kepada Tuhan. Minggu yang luar biasa, rencana pada pergi kemana saudara? Halo yang sudah jalan dan tiba di Malang, sehat-sehat ya. Setelah mengalami kemacetan, akhirnya saya dan Pak Sugiyarto tidak kemana-mana. Sudah rencananya banyak, akhirnya sekian hari di rumah. Karena kita ketahui Pak Sugiyarto juga repot beliau karena putrinya lagi sakit ya. Dan itu sangat-sangat
membutuhkan effort dan pengaturan yang lebih. Ibu Gembala sendiri juga kurang sehat ya di tulangnya. Dan ini memang butuh. Saya sendiri minggu ini, 1 minggu kehilangan 2 orang dekat. Dan dua-duanya saya yang memakamkan. Mulai penghiburan sampai pemakamannya. Seminggu dapat 2, saudara. Tapi mudah saya ngomong, udah stop ini. Yang kemarin itu seperti mama angkat saya sendiri, 84 tahun. Dan sudah kita kebumikan hari Sabtu kemarin. Jadi praktis minggu ini berada dalam satu rangkaian acara yang betul-betul padat. Dan kita dituntut untuk praktek firman Tuhan, obedient to the King dalam segala sesuatu. Saya tahu Pak Gembala pun mestinya hari ini juga melayani di GPI Tumpang ya, tetapi harus di cancel semua karena ya memang situasi ya kita tapi tetap saya capture jawaban adik Gia di grup Empro ya, dia ngomong God is good. Wah itu melegakan saya. Akhirnya saya hapus, saya sisakan itu satu. Tuhan tetap baik dalam segala sesuatu. Amin. Ayo saudara, apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik. Kita beri dulu yuk kemuliaan untuk Tuhan karena tidak panjang kita akan renungkan. Begini, kalau minggu lalu obedient to the kings itu sebenarnya itu sudah komplit ya. Ketaatan itu adalah fondasi, saya ingatkan lagi dan ini penting buat kita. Fondasi iman. Apa itu ketaatan? Ketaatan itu adalah fondasi iman. Ketaatan itu tanda kita mengenal Allah, kan begitu. Yang kedua, ketaatan itu lebih baik kata Samuel daripada korban bakaran. Dan ketaatan itu menghasilkan berkat, saudara. Bagaimana diraihnya? Ya kecuali kita memberikan diri kita. Ya, untuk free will kita yang semula mengunci. Ketaatan itu harus kita buka, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita mulai jalan dalam anugerah Tuhan. Wah, sebetulnya sudah komplit itu. Baik, kita akan lanjut. Ada 3 hal penting. Saya akan membagikan sebenarnya belajar mentaati Tuhan. Mentaati Raja kita. Mengapa? Tidak pindah, ini tetap saya ulang-ulang terus untuk tema sepanjang tahun ini. Mengapa? Sumbernya di sini semua. Kenapa kita harus belajar? Sejak manusia jatuh dalam dosa, maaf tidak terlalu kelihatan ya. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 6, kehilangan hal-hal yang ilahi di dalam dirinya. Ini pokoknya. Mengapa orang mesti harus belajar lagi? Hal-hal yang baik harus kembali belajar. Tidak automatically muncul di dalam hidup kita. Malah yang tidak baik itu lebih gampang ya. Tetapi yang baik selalu susah. Karena ya saya di sini ada Pak Dokter Andreas. DNA kita itu sudah tercemar dengan DNA dosa akhirnya. Yang semula sempurna itu karena kejatuhan ini. Nah, sifat-sifat ilahinya hilang. Yang kedua, berhubung dengan ketaatan ini kita perlu belajar. Ya, ini bukti bahwa tidak ada lagi divine nature yang ada dalam diri manusia. Ketika manusia masih 4 orang, tega-teganya itu si Kain bunuh adiknya. Ini kan sudah minggu lalu ya, beberapa minggu kita bahas. Kenapa? Karena dalam diri Kain sudah tidak ada lagi kasih. Bahkan ketika Tuhan berkata, di mana adikmu? Jawabannya ketus banget. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Melepaskan sebuah tanggung jawab. I don't care. Dan ini bukan DNA kerajaan Allah. Ini sudah tercemar tadi. Ini buktinya. Lalu yang kedua, kenapa kita mesti semua tema tahun ini yang disampaikan dari gembala senior kita, saya tambahkan kata-kata belajar. Karena yang kedua, yang penting untuk pagi ini adalah ini. Tuhan Yesus sendiri juga belajar. Ya kita mesti seperti Yesus. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak katanya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Wow. Ternyata Kristus sendiri ketika berinkarnasi menjadi manusia seutuhnya. Beliau juga belajar loh untuk jadi taat itu. Iya. Ini membuktikan sekaligus mematahkan premis bahwa Kristus ketika di bumi ini
Beliau tidak 100% manusia, patah di sini. Allah itu 100% jadi manusia. Semua pergumulan dan pilihan-pilihannya murni hasil dari belajar taat kepada kehendak Bapa. Kalau Kristus saja yang sudah pada level demikian, masih tetap belajar, apalagi kita. Kristus itu belajar. Belajar dengan apa yang dideritanya. Dan dia berani mengambil sebuah komitmen untuk terus mau taat. Bulan-bulan ini kita sedang belajar ketaatan ya. Nanti ada 3 poin saja yang belakang yang agak panjang karena membutuhkan sebuah upaya nanti. Ya, jadi ada 2 karena Yesus telah rusaknya DNA manusia. Yang kedua karena kita belajar juga dari Tuhan. Ketika ayat ini muncul kemarin saya jadi malu ya kenapa saya malas belajar ya. Makanya if you stop learning, you stop living akhirnya. Kita tidak bisa lagi. Yesus saja belajar. Ya Rasul Paulus bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, namun aku mengejar. Dan aku berlari kepada tujuan. Orang-orang level top, on the top level pun masih belajar. Maka kita perlu belajar juga. Lanjutkan, sekarang bagaimana sih untuk jadi taat? Kita sederhana saja. Kita belajar sekarang. Jelas kenapa harus belajar, karena 2 hal saja ini sudah valid sekali. Karena natural kita secara ilahi sudah lenyap. Dan yang kedua kalau Kristus pun belajar taat, kita pun harus belajar untuk taat. Bagaimana protokolnya secara praktikal sekarang? Ya, karena minggu lalu kita sudah sangat paham latar belakang teologis dan manfaat dan apa itu ketaatan. Sekarang bagaimana ketaatan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ada 3 hal, yang 1 dan 2 nanti itu berurusan dengan Tuhan. Sekali lagi, dimensinya teman-teman yang online juga, kita tetap sebagai rekan sekerja antara Allah dan kita sebagai makhluk ciptaannya. Yang pertama, bagaimana ketaatan bisa dicapai? Yang pertama, langkah pertama itu menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena konteks ketaatan yang kita bahas panjang bulan ini bukan ketaatan kepada oknum lain, tapi taat kepada Raja kita. Obedience to the kings. Taat kepada Raja kita yaitu Tuhan Yesus. Maka langkah pertama kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Pertanyaannya, ini bukan soal beragama. Makanya penting sekali untuk selalu ditanyakan kepada diri kita sendiri apakah kita sudah menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Di ibadah kita di Ciliwung hampir tiap minggu atau 2 minggu sekali kita bertanya, kalau ada yang datang dan belum menerima Kristus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Ini bukan proses yang otomatis, saudara ya. Bukan proses karena saudara jadi anaknya orang Kristen. Bukan. Karena kelahiran itu, yes, kita lahir dari keluarga Kristen. Tapi proses menerima Yesus sebagai Juru Selamat, ini melibatkan 2 hal, kita akan lihat. Dari sisi Allah, nanti ini kita jauh ke belakang, dalam predestinasi menentukan kita untuk menerima anugerah. Makanya firman Tuhan katakan, menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, perhatikan ini, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Proses menerima Yesus, mengaku dengan mulut, ini tidak terlalu panjang saya bahas. Fase ini harusnya telah saudara-saudara dan warga kerajaan alami, katakan amin. Nanti kalau belum silakan angkat tangan, kita akan berdoa hari ini juga. Baik yang di rumah, silakan tulis di caption chat
di Zoom, kalau memang belum pernah membuat sebuah pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku, bertahtalah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku, memerintahlah engkau sebagai raja dalam hidupku. Dan Anda hanya beragama, kami akan bimbing untuk Anda berdoa. Karena itu merupakan tanggapan dari ini. Titus 3 ayat 4-5b, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi Allah penyelamat kita menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Apa itu? Ia menyelamatkan kita, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, no, melainkan karena Ia sendiri mengasihi kita. Proses keselamatan inisiatif Allah, tetapi harus ditanggapi oleh manusia yang menerima anugerah, dipilih di antara 7-8 miliar manusia di bumi ini, dan Roh Kudus diberikannya kepada kita, Efesus 1:13 sebagai meterai, sehingga kita bisa mengaku dan menyebut Dia, ya Aba ya Bapa, Yesus Juru Selamatku. Itu tahap 1. Untuk taat, proses ini harus terjadi. Amin. Ada di antara kita yang belum, dan secara berurutan, surat Titus pun kemudian masuk, nanti kalau kita baca, saya tidak tampilkan di slide ini, masuk ke dalam baptisan. Ada yang belum dibaptis? Kita belum dibaptis, ya. Ini harus jadi target kita di tahun ini. Ayo, kalian dibimbing untuk mengakui Yesus sebagai Kristus sebagai Juru Selamat dan kemudian dibaptis. Ini fase yang mesti dilalui. Titus katakan setelah menerima anugerah keselamatan, mengaku percaya, kita dibaptis, baru nanti akan masuk karya Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sampai kita menerima hidup yang kekal. Itu fasenya, ini dasar ya. Tetapi ini jalan ketaatan. Tanpa ini kita tidak bisa memasuki, ibarat sebuah pintu, kita masuk ke dalam brankas, pintu depannya harus dibuka dulu. Terima Yesus sebagai Juru Selamat. Katakan amin. Ya, jadi semua bukan karena semata-mata, oh papa mama gue ini Kristen. Oh saya lahir, no, ini bukan soal beragama, bukan. Tapi soal menerima Yesus secara pribadi. Anugerah Allah bertemu dengan tanggapan kita. Disinilah terjadi kolaborasi unik tentang terjadinya sebuah proses menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Saya pribadi punya target tahun ini anak kami Mika sudah dibaptis dan menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Saya pribadi akan bimbing dia untuk bisa terima itu. Dan saudara lakukan, kalau ada yang belum, ini waktu baik dan nanti kita akan masuk di sana. Tanpa itu, kita tidak akan masuk ke pintu gerbang keselamatan untuk dipulihkan kepada ciptaan yang semula dalam ketaatan itu. Ya, ini langkah pertama. Oke, ini tidak terlalu panjang. Yang kedua, protokol ketaatan yang kedua mesti lahir baru. Ya, ini juga dasar lagi, tapi penting. Jangan sepelekan, makanya di kurikulum VT kalau ada perusahaan Kristen kerja dicari karyawan bla bla bla, lalu ditulis sudah lahir baru. Tapi karena terlalu sering ini diucapkan menjadi kurang bermakna. Tapi sebenarnya ini titik tolak loh. Untuk seseorang membuka kotak Pandora rahasia-rahasia keindahan di dalam Kristus. Dan bahkan untuk mampu mentaati Tuhan pasti harus masuk fase lahir baru. Tanpa itu tidak akan pernah terjadi. Karena Kristus sendiri sudah ngomong kepada Nikodemus, kau tidak akan melihat kerajaan Allah loh kalau tidak dilahirkan baru. Ini dua hal ini pun dikerjakan oleh Allah. Lahir baru. Yesus menjawab katanya, apa itu lahir baru? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Karena semua di dalam firman Tuhan harus dilihat di dalam dimensi kelahiran baru.
Makanya Nikodemus, si tokoh yang bukan tidak mengerti firman ini, datang kepada Yesus dan mengatakan, bagaimana mungkin guru saya harus masuk ke rahim ibu saya? Bayangkan, terlalu naif kata-katanya. Tidak bisa difahami memang. Dimensi kelahiran baru dan seluruh firman Tuhan yang akan kita jalani sepanjang tahun ini dalam ketaatan, itu dimensinya rohani. Tidak bisa dicerna biasa memang. Makanya ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu, ini nanti kalau dibaca terus ke bawah, Nikodemus terheran-heran, apa saya harus masuk ke rahim ibu? Ini sebuah peristiwa yang sangat penting, jangan disepelekan. Apa itu? Kita lanjut dulu ya supaya komplit. Jadi dengan proses kelahiran baru, kita ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Renewing ini dikerjakan oleh Kristus dalam hidup kita. Sudahkah kita semua lahir baru? Saya lanjutkan. Ada sebuah buku penting ditulis oleh C.S. Lewis. Judulnya Mere Christianity. Kalau sempat bisa di googling, di situ indah banget. Beliau menceritakan bahwa ada dua bentuk kehidupan sebetulnya dalam diri kita. Kehidupan yang karena kelahiran biologis kita ini, manusia daging, yang butuh makan, butuh air, butuh udara, butuh sandang, butuh papan, butuh duit, butuh macam-macam. Ini disebut bios, biologi. Ya ini, itu tidak kekal. Tapi dalam diri kita juga ada yang kedua yang disebut zoe, beliau bilang. Apa itu? Itu kehidupan rohani yang didapat dari proses kelahiran baru di dalam Kristus yang mengandung sifat-sifat ilahi dan kekal. Kalau seseorang tidak mampu melakukan hal-hal dalam dimensi kehidupan baru, kemungkinan memang belum lahir baru. Nanti akan saya terangkan lebih jauh ya. Ini sebuah proses ilahi, setelah mengakui Yesus sebagai juru selamat, mesti harus lahir baru. Ini ibarat proses regenerasi. Lahir pertama itu dari orang tua kita. Orang Kristen itu lahir 2 kali, mati sekali, saudara. Pertama lahir dari rahim ibu, kedua lahir baru di dalam Kristus, karya Kristus. Kita sekali meninggal dunia dan nanti masuk lagi dalam, kalau yang tidak terima Kristus masuk yang namanya second death. Itu kematian sesungguhnya terpisah dari Allah. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita dilahirkan 2 kali dan kemudian kita hanya meninggal dunia, tidak usah mati langsung ke Firdaus. Beda sekali prosesnya. Itulah yang kembali itu zoe. Kehidupan Allah yang kekal yang di dalam kita, kata C.S. Lewis. Dan pada saat yang sama sebetulnya, karena kamu yang dahulu itu dilahirkan kembali, dulunya benih fana, tapi kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Nah, proses kelahiran baru itu gitu. Tetapi dari benih yang tidak fana. Keren ya? Ini tidak kita sadari, ya memang gak kroso, memang tidak terasa sih, tapi ini sesungguhnya prosesnya begitu. Ini karya Roh Kudus. Dan oleh firman Allah hidup yang kekal. Nanti aplikasinya Bapak Ibu akan lebih tahu warga kerajaan. Saya percepat ya. Sehingga kemudian akibat proses kelahiran baru itu cara yang ditempuh Allah melakukan ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. What for? Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini proses regenerasi kelahiran baru. Kalau tanpa itu tidak bisa. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu.
Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Lah itu loh. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Ketaatan itu tidak bisa lari dari sini. Setelah terima Yesus, kita lahir baru. Lalu tanda-tandanya seperti apa? Kelahiran baru secara signifikan akan mampu mentransformasi hidup lama kita menjadi hidup baru. Bagaimana caranya? Ini ada sebuah quote yang bagus ya dari John F. Walford begini. Terjemahan bebasnya, manusia yang lahir secara alami menerima kodrat manusia dari orang tuanya. Oke? Ini maksudnya John Walford. Demikian pula manusia yang lahir baru menerima kodrat baru. Kapasitas baru. Untuk apa? Untuk pengabdian dan taat kepada Tuhan. Proses kelahiran barulah yang memungkinkan orang bisa taat. Jadi sebetulnya ketaatan itu karya kerja manusia baru. Lalu ditambahkan lagi, masih tetap bahasa Inggris karena bagus kalau diterjemahkan jadi kurang mantap. Saya tetapkan saja dari Bill McCartney. When you are born again, ketika Anda lahir lagi, dilahirkan kembali, your DNA changes. Nah, keren kan? DNA saudara berubah. You have the ability to understand God. Kita punya kemampuan untuk memahami Allah dan mentaatinya. Itu dari mana? Why? When you are born again. Ketika Anda lahir baru. Contoh ya, supaya lebih gampang begini. Ingat bagaimana murid-murid pada saat sebelum mereka lahir baru. Ternyata tafsir saya ini, selama 3 tahun ngikut Kristus itu dia hanya jadi pengikut dan murid biasa. Mungkin kalau sudah disebut agama begitu, agama Kristen. Agama Kristen kan terakhir itu di abad-abad pertama di Antiokhia, pertama disebut Kristen. Mereka dulunya belum disebut Kristen. Mungkin hanya kaum pengikut Kristus, tapi belum lahir baru menurut saya. Karena terbukti mereka jatuh bangun, lihat mujizat juga enggak bisa percaya kepada Yesus. Setiap hari dengan mata kepala sendiri, susah, puncaknya mereka mengkhianati Kristus, puncaknya menyangkal Yesus. Tapi setelah mereka terima baptisan Roh Kudus dan lahir baru, beda 180 derajat. Petrus yang seperti itu berubah menjadi yang dia khotbah 1 kali. 3.000 jiwa bertobat. Paulus juga berubah. Matius pemungut cukai berubah. Yohanes berubah. Yakub Zebedeus berubah. Yakub satunya berubah. Saya punya tulisan bagus saudara tentang bagaimana kalau ada waktu ya nanti akan kita bagikan. Ketika mereka mengalami born again setelah pengurapan itu, 12 rasul itu rela menjadi martir dan mati demi Kristus. Bayangkan ketaatan mereka. Ketaatan yang betul-betul radikal. Radikal itu radix, akar ya. Dasar begitu. Mereka betul-betul kuat. Petrus itu mati disalib dengan terbalik. Ini ada beberapa catatan. Rasul Yohanes setelah digoreng tidak mati, akhirnya mati tua satu-satunya. Di Pulau Patmos sempat terima wahyu. Sejarahnya seperti itu. Yakobus anak Zebedeus, waduh, dipenggal kepalanya oleh Herodes Agripa. Ini yang ada di catatan kita. Yang tercatat. Lainnya ada di manuskrip sejarah gereja. Matius saya baca di sini. Matius itu sampai di Ethiopia. Ya, dan kemudian dia dihukum di Partia, dibunuh dengan pedang dan tombak. Yakobus yang satunya bukan Zebedeus, yang disebut Saint James Les adalah uskup pertama Yerusalem. Dan dia dilempari batu, konon dia dibawa naik ke menara yang sama ketika Yesus dicobai. Terjunkan dirimu dari bubungan, dibawa ke sana, dia dijatuhkan dari sana.
Tapi mengapa mereka berani? Andreas, yang namanya saya pakai. Aduh, dia juga luar biasa. Dia matinya di Sintia, namanya Rusia sekarang, salah satu. Kemungkinan juga ia ke Yunani, dibunuh sebagai martir ketika khotbah selama 2 hari. Gak selesai-selesai, makanya kalau Andreas khotbah rong dino, sak jam rong jam itu masih kalah dengan Andreas yang asli. Sampai mati dia akhirnya. Thomas Didimus yang peragu itu, saudara, kalau saudara lihat dia ditombak atas perintah raja. Letak kuburnya ada di Madras di India, sampai sekarang mati di sana. Semua itu mati dalam ketaatan. Filipus itu juga demikian di Turki. Ya mati. Bartolomeus khotbah di India dan Arabia, ya dibunuh dan dikuliti sampean, dengan cara dikuliti. Mati di Armenia dalam ketaatan tanpa penyangkalan diri. Simon orang Selot juga bersama di Persia. Yudas Tadeus juga sama, bukan Iskariot ya. Terus kemudian Matias yang menggantikan Yudas itu juga dibunuh di Ethiopia. Semua mati dalam ketaatan, tidak ada penyangkalan diri. Kenapa? Karena inilah, mereka telah dilahirkan kembali dan itu bukan pekerjaan biasa. If you born again, you have changes. DNA kita itu berubah total. Itu yang luar biasa. Sekarang yang ketiga. Ya, jadi yang 1, 2 menerima Yesus sebagai Tuhan dan lahir baru, ini pure murni pekerjaan ilahi. Makanya tanpa kita lahir baru, hal-hal rohani itu susah dikerjakan, saudara. Gak bisa. Jadi kalau dibalik, gue sudah lahir baru belum ya? Ya kita periksa kecenderungan kita. Apakah kita tidak ada sama sekali kecenderungan mentaati firman? Bukan berarti orang lahir baru gak bisa dosa. Oh bisa, kadang salah. Tapi dia tidak hidup dalam dosa. Katakan amin. Orang bisa marah, tapi tidak temperamental, gak bisa diobati, marah terus, bukan. Lu bisa salah, bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak berkubang di situ. Hidup dalam dosa. Kalau tanda-tanda positif ini ada, yakinlah Anda telah lahir baru. Katakan amin. Ya, bisa melakukan, tapi tidak ada di sana. Dan itu karya Allah. Yuk, yang ketiga ini agak saya butuh waktu lumayan. Yang ketiga, bagaimana kita taat? Kita mesti harus berani tegas kepada diri kita sendiri. Tidak bisa tidak, saudara. 2 karya Allah ini harus kita tangkap dengan kemauan yang kuat. Dari kita warga kerajaan yang terima anugerah, menghargai kasih karunia itu dengan berani tegas kepada dirinya sendiri. Ada istilah bagus yang minggu lalu disitir oleh Bapak Gembala yang mengatakan, ketika orang tidak bisa taat karena berhadapan dengan free will. Ingat, free will tidak pernah dirampas oleh Tuhan dan kita dijadikan robot. Tidak. Free will tetap dihormati oleh Tuhan. Tapi inilah yang berkat ini seperti pisau bermata 2. Kalau kita tidak tegas pada diri sendiri, maka kelahiran baru dan Kristus sebagai juru selamat sepertinya terkunci di sebuah ruangan dalam hidup kita dan tidak berdaya. Makanya Kristus ngomong, daging itu lemah, roh itu penurut. Dia terisolasi dengan free will. Free will-nya jauh lebih dominan, menguasai. Maka perlu apa? Perlu ini. Kita mesti tegas. Ayo katakan pada diri kita sendiri. Saya mau tegas pada diri saya sendiri untuk mentaati Allah. Katakan amin. Kita harus itu, kasihan Tuhan Yesus sudah disalib. Beliau sendiri melakukan itu. Coba kita lihat. Tegas pada diri sendiri akan tetapi. Kata Paulus pada jemaat di Galatia. Jikalau kamu. Setelah ayat di atasnya ya itu. Bagaimana kehidupan mesti dijalani. Paulus menyimpulkan. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Ini kata aktif transitif.
memberi diri dipimpin oleh roh. Roh yang mana? Roh yang sudah dimasukkan oleh Allah ketika kita percaya tadi. Roh yang sudah dihidupkan kembali oleh karya kelahiran baru. Kita ini jadi anak Allah. Sebelum kita jadi anak Allah dan dilahirkan baru, kita tidak mirip dong karena orang tua kita bukan Allah. Andreas punya anak dan saya percaya anaknya ini makin lama akan makin seperti Andreas dan istrinya. Kecenderungan perilaku, cara berpikir, cara jalan, cara ngomong dan lain-lain, ya itu akan. Kenapa? Karena dia anaknya. Ketika seseorang sudah dilahirkan baru, kecenderungan baru kita akan menjadi like father, like sons. Kita seperti orang tua kita. Dengan cara apa? Tapi apakah yang namanya free will itu dimusnahkan? Tidak. Disinilah dibutuhkan memberi diri. Mau dipimpin. Supaya kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi yang dulu. Ayo, disinilah kelemahan kekristenan. Karena tidak berani memaksa diri untuk taat. Makanya Yosua itu di awal pembagian tanah Kanaan dan masuk. Beliau ngomong begini, kuatkanlah benar-benar hatimu. Dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, kata Yosua. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayat ini muncul karena yang terjadi pada bangsa Israel, mereka mudah tidak taat dan mudah memilih jalan yang berbeda dari Tuhan. Dan menganggap enteng hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak mau lagi mendisiplin dirinya dengan memaksa diri untuk mentaati. Oleh karena itu Yosua ngomong, karena hati mereka terlalu lemah. Nurani mereka tidak kokoh. Mereka enggan bersikap tegas kepada diri sendiri. Akhirnya apa? Bukan orang Israel tidak tahu kebenaran loh, mereka tahu. Tapi fakta lain berkata dalam hidup mereka, pengenalan akan hukum Taurat dan firman dan macam-macam, bahkan melihat karya Allah sendiri. Mereka terlalu gampang dan tidak tegas. Terjemahan lain, bahasa Indonesia masa kini, tidak terlalu kelihatan. Kuatkanlah benar-benar hatimu dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan jagalah agar kalian mentaati dan menjalankan segala yang tertulis dan seterusnya. Jagalah agar kalian mentaati dan menjalankan. Itu ada unsur pemaksaan kepada diri kita. Yang dua dilakukan Allah. Yang ketiga ini kita yang lakukan, saudara, kalau mau taat itu. Kita paksa diri kita. Bahkan The Message katakan, no, stay strong and steady. Stay strong and steady. Berarti kuat dan teguh. Obediently do everything. Righten dan seterusnya dan seterusnya. Taatlah kepada semua yang tertulis di sana. Jadi ada paksaan di situ. Tidak biasa-biasa. Nah, di sini saya masukkan ke aplikasi yang luar biasa, saudara. Semua hal dalam hidup yang baru di dalam Kristus itu membutuhkan kerjasama dengan kita sebagai warga kerajaan untuk taat. Mulai dari hal-hal yang kecil, contoh. Ibrani 10:25, janganlah meninggalkan ibadah seperti kebanyakan orang lakukan. Tapi engkau harus semakin giat menjelang hari-hari Kristus akan datang kembali. Apa respon kita? Untuk tidak meninggalkan ibadah itu butuh memaksa diri kita untuk taat kepada firman itu. Katakan amin. Yang ringan-ringan saja. Hendaklah engkau merenungkan firman dan membacanya siang dan malam supaya hidupmu beruntung, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua 1 ayat 8. Dengan demikian hidupmu akan berhasil. Itu pun butuh ketaatan dan memaksa diri kita untuk makan firman setiap hari. Hendaklah engkau mau bersekutu dengan Tuhan, membangun intimasi dengan Tuhan. Butuh lagi tegas kepada diri sendiri. Biarlah orang benar itu tertanam
di rumah Tuhan dan dia akan tumbuh seperti tunas zaitun di rumah Tuhan. Ndaklah engkau tumbuh di gereja masing-masing dan hidup di situ. Itu butuh tegas kepada diri sendiri. Apalagi di zaman seperti ini, saudara-saudara. Taat tertanam di dalam gereja lokal, tertanam. Ini hal-hal kecil yang kalau kita tidak memaksa diri, itu tidak bisa terjadi. Baca firman, berdoa, belum yang berat-berat, mengampuni orang yang bersalah, memaafkan, membuang dendam, macam itu lebih berat lagi. Butuh effort. Tapi ingat, kita sudah punya bekal tadi, hidup baru dan kelahiran baru. Dan harusnya kita mampu melakukannya. Katakan amin. Tertanam aja, ini sederhana saja. Hari-hari akhir zaman orang, aduh itu ada masalah sedikit udah tidak datang ke gereja. Tidak sedikit gak baca firman. Terlalu enteng membuang hal-hal ini sebagai sebuah objek yang tidak perlu diperjuangkan untuk ditaati. Hati-hati loh saudara. Ketaatan itu selalu kalau mau beruntung dalam hidup berasal dari hal-hal yang seperti ini. Kadang orang sekarang apalagi online begini. Oh gereja bisa di mana-mana. Kita bisa nge-share ke sana, ikut di sana. Ingat saudara ya. Ini saya diingatkan oleh Tuhan. Anda semua warga kerajaan mesti tertanam di gereja lokal. Bukan karena supaya GBI Rock Malang banyak begitu bukan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan menyayangi saudara. Kalau Anda tidak tertanam, Anda tidak akan pernah tumbuh dalam ketaatan dan hidup di dalam Tuhan. Tidak bisa itu. Orang kalau sudah dilahirkan, makanya di gereja di mami saya, di warta gereja saya selalu ngomong, jemaat selamat datang, jemaat yang baru datang. Silakan berdiri. Lalu biasanya saya ngomong, silakan bergabung, Anda berdoa dulu kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Apakah Tuhan menaruh saudara di gereja ini? Kalau sudah ada konfirmasi sejahtera Tuhan taruh engkau sudah tumbuh di situ sampai Tuhan Yesus datang. Udah kalau enggak jangan kita ini jadi GKKM, gereja keliling-keliling Malang. Gini saudara ya, saya diingatkan Tuhan begini. Kita itu ibarat dilahirkan baru dalam satu keluarga. Saya punya papa mama. Karena sesuatu dan lain hal, kemudian dengan enak saya ngomong ke saya tidak cocok dengan papa mama saya ini. Saya mau pindah orang tua ke tetangga sebelah. Logis enggak saudara? Tidak logis. Jangan dianggap beribadah ke gereja itu seperti orang masuk warung. Masakannya podo kok, dek kono rawone luwe enak, bukan itu. Sekali lagi, Andreas sebagai penatua bukan takut jemaat hilang. Tapi saya rindu saudara tumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Kita sedang tidak memuja GBI Rock. Tetapi kita tumbuh. Makanya doa. Kalau Tuhan sudah taruh di situ, sudah hidupi di situ sampai Tuhan Yesus datang. Sama, saya punya orang tua. Kadang orang tua saya bisa salah. Kadang orang tua saya juga tidak terlalu memperhatikan saya. Apakah saya ngomong saya akan keluar? Oh, justru saya akan doakan beliau. Karena kita anggota keluarga. Sistem ketertanaman ini dibutuhkan penyangkalan diri dan ketaatan, saudara. Kalau ini tidak ada ketaatan, orang tidak mau tegas dengan diri sendiri, oh seenaknya sendiri. Apalagi sekarang penggembalaan makin longgar dengan adanya dimensi-dimensi online. Wah gak enak, aku tak lihat di sana. Di sana beritanya lebih enak. No. Bukan soal itu. Tapi Tuhan punya rencana di situ. Saya dalam hidup tidak pernah pindah loh saudara. Di usia yang 60 tahun ini. Tetap sampai hari ini ya di dua ini. Yang maksudnya tetap di GBI, kita di GBI Rock dan kemudian saya membantu mami saya. Perjalanan itu ayo kita nikmati dalam ujian ketaatan kita untuk tumbuh di hadapan Allah. Kalau kita, apalagi kita hamba Tuhan, saya, Pak Sugiarto, Pak Roni, Pak Arifin misalnya, waduh ndelok jemaat ini malas aku tak ngelayani jemaat liya kan enggak bisa. Enggak sing bosen jemaate yang satu yang bosen gembalanya atau pelayannya. Saya nemu ini.
Ada hamba Tuhan karena di situ rasanya angel ditoto malah dia yang ngalih. Iya, rekan saya itu malah pindah gitu. Tidak ada kabar beritanya. Mungkin jemaat gak kena diatur, tak tinggal wis gitu. Saudara, ini podo salah ya saudaraku. Tidak bisa begitu. Kita itu tumbuh karena Tuhan taruh, makanya doa dulu. Saya tidak berdoa untuk. Kalau hanya soal milih, wah apalagi kalau ndelok Rock Malang, ya 14 tahun gedung durung tuwi, wis kayak enak di kono sing wis komplit. Ini bukan soal enak, tidak enak saudara. Ini soal tumbuh di dalam Tuhan, katakan amin. Percaya saja, percaya saja. Jangan sampai saudara aku pegah mbek bapakku tak ngaliain nang sebelah koyo kono luwih enak sih. Di sana lebih beruang, lebih kaya, lebih enak, aku tak jadi anaknya dia terus pindah. Saudara, ini ketaatan dalam praktek itu butuh yang namanya tegas pada diri sendiri. Kita mau jalan di sini. Sudah sampai Tuhan Yesus datang. Butuh penyesuaian? Iya. Butuh kita berjuang, butuh kita mengerti Tuhan. Iya, tapi hidupi dengan kekuatan hidup yang baru. Engkau akan jalan dalam kemenangan. Seperti Kristus juga berani tegas pada dirinya sendiri. Dan belajar taat dari apa yang dideritanya. Seandainya malam itu di Getsemani beliau ngomong begini, sudahlah Bapak, tidak ada yang lain tah. Masa harus saya yang naik ke salib? Cawan ini begitu mengerikan. Dan yang kedua emangnya saya ini dosa apa Bapak? Sudah Bapak, saya tidak mau kita binasa loh saudara. Tapi Kristus malam itu, dia ngomong kehendakmu yang jadi. Dan kemenangan itu terjadi. Kristus belajar taat dari apa yang dideritanya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ada memaksakan diri, bukan kehendakku yang jadi. Ayo, saya punya kalimat agak bagus di sini sebetulnya di fase ini. Kalau kemarin yang terkunci adalah hidup baru oleh free will. Sekarang ayo free will kita makin hari makin kita kunci dengan hidup yang baru. Katakan amin. Anda punya free will, tapi tidak saudara gunakan demi ketaatan kepada Allah. Allah bertepuk tangan untuk itu. Iya loh. Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Bahasa sekarang itu aku punya free will, aku berhak bahagia, aku berhak ini. Sudah kesampingkan itu. Itu bahasa humanistik duniawi. Sekarang bahasanya itu apapun yang penting aku menyenangkan hati Tuhan. Gak ada saudaraku. Hei, halo semua warga kerajaan. Ini jalan Tuhan. Kita tidak bisa. Free will kita ada, ya memang gak kita gunakan. Tuhan kasih, thank you Tuhan ini free will saya gunakan sebaik-baiknya. Tapi ketika kehendakmu lebih tinggi itu, dia harus mengatasi free will saya. Dan saya harus dengan rela mengatakan, yes Lord, you are the king, you are my king. Dan itu menyukakan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah quote, tanpa tegas pada diri sendiri, pengenalan akan kebenaran tak berarti apa-apa. Hal yang baik hanya sekedar angan-angan. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Nonsen. Firman sudah begitu banyak kita terima. Tapi rasanya tidak bekerja dalam hidup. Masalahnya bukan Allah berhenti melakukan karyanya. Tapi karena orang Kristen yang tidak tegas pada diri sendiri untuk mengatakan enough my free will. And now I obedient to my king. Katakan amin saudaraku. Sudah, mau sampai kapan sekarang free will kita turuti? Dan itu tidak akan pernah ada habisnya. Saya menawarkan jalan ketaatan yang terakhir ini sungguh butuh perjuangan. Dan kita bisa melihat Kristus telah berhasil. Dia sebagai yang sulung. Kata-kata sebagai yang sulung itu artinya dia itu kakak kita secara rohani. Dan kalau yang sulung sudah bisa melakukannya, maka percayalah. Dengan bekal keselamatan Yesus yang kita terima dan hidup yang baru, kita akan mampu berjalan dalam ketaatan. Dan lihatlah, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hidupmu akan berubah ketika engkau mulai mengambil posisi untuk taat kepada Tuhan.
Sebuah kalimat lagi bagus untuk mengakhiri dari semua pemberitaan. Ada seorang sahabat saya, dan saya belum lakukan ini dan akan saya pertimbangkan untuk saya lakukan. Pak Andreas, Anda harus berdoa dengan sebuah doa begini. Tuhan, paksakan kehendak-Mu dalam diriku. Saya belum dan akan berjalan ke sana. Totally obedient to God. Kalau saudara berani seperti itu, maka Tuhan tidak akan ingkar janji, saudara. Orang yang mentaati Tuhan akan berjalan dalam kemenangan. Selamat menikmati ketaatan yang baru dalam hidup yang baru. Tuhan memberkati.